Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Zulfa Ismawatis, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kajian tes Inggris. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Ludana dari Prodi Manajemen Dakwah kelas MD 1B. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Essential of Management yang ditulis oleh Andre J. Dubrin. Untuk memenuhi tugas UAS kajian tes Inggris, saya akan menjelaskan pada halaman 396 sampai halaman 415. Next. Pertama yaitu characteristic traits and behaviors of effective leaders. Maksud dari itu yaitu ciri-ciri sifat dan perilaku pemimpin yang efektif. Is visible and mention a social presence and effective way of making an impact as a leader. Pertama, characteristic traits and behaviors of effective leaders. Itu di sini dijelaskan tentang ciri-ciri sifat dan perilaku pemimpin yang efektif. Pertama, is visible and mention a social presence and effective way making an impact as a leader is to be visible to group members and mention a presence. Leaders are often limited to stay in their own work or performing unhealthy work or dealing with women. Being visible also creates the opportunity for catching group members the image, the Cameron and CEO of General Electric believes that being visible is essential for carrying out his leadership role. Di sini dijelaskan tentang pemimpin harus bisa terlihat dan mempertahankan kehadiran sosial. Cara efektif untuk membuat dampak sebagai seorang pemimpin adalah dengan terlihat dan anggota kelompoknya dan mempertahankan kehadirannya. Yaitu seorang pemimpin harus bisa menunjukkan kepada anak buah atau kelompoknya, harus bisa terlihat dan mempertahankan kehadiran sosial. Next, performance emotional support to group members, supportive behavior towards subordinates easily increase leadership effectiveness. As supportive leader recognize, gives and encouraging and praise. The emotional support generally improves as sometimes improves participating being emotionally supportive comes naturally to the leader who has empathy for people and who is one person. Yang dimaksud itu yaitu kita pemimpin harus memberikan dukungan emosional kepada anggota kelompok, yaitu perilaku yang sportif. Yang dimaksud memberikan dukungan emosional yaitu memberikan semangat biar para anggotanya bisa bekerja semaksimal mungkin. Next, give friends feedback and explicit feedback. Giving group members frequent feedback on their performance is another vital leadership behavior. The manager can influence the behavior of group members with that appropriate perform feedback. Feedback help
In the West fields enforce employees of who will they earning to begin takes corrective action if needed. Second, positive feedback encourages subordinates to keep up the good work. Yang dimaksud dari keterangan itu yaitu pemimpin harus sering memberikan umpan balik dan menerima umpan balik. Maksudnya, seorang pemimpin harus memberikan sesuatu yang bisa membuat anggotanya bisa memberikan umpan balik. Itu kayak kita pemimpin memberikan umpatan kayak tindakan yang perlu perbaikan, kayak gitu, memberikan umpan balik positif dan bisa menerima umpan balik dari anggota kelompoknya. Next, plays the role of first servant leaders. So, effective leaders believe their primary mission is to service the needs of constitution, including employees, customer, and communication. The measure that effectiveness in terms of their ability to help others, because servants leaders are more concerned about the needs of the country's constitution. They actually show quality, pause, empathy, honest, good listening skills, and appreciation of others. It has of seeking individuals recognizing sovereign leaders should themselves as working for the group members. Yang dimaksud yaitu seorang pemimpin harus berperan sebagai pemimpin yang melayani. Maksudnya pemimpin yang dimintai tolong harus bisa melayani dari anggotanya tadi atau komunitas, bisa melayani kebutuhan konstituennya, masuk karyawan, pelanggan dari komunitas. Next, leadership styles atau gaya kepemimpinan. Another important part of the leadership function is leadership style. It is the typical pattern of behaviors that a leader has to influence his or her employees as the efficient organizational goals. Several different approaches to discriminate leadership styles have developed over the years. Most of these involve how much authority and control the leader turn over to the group. Bagian penting lainnya dari fungsi kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku khas yang digunakan seorang pemimpin untuk memengaruhi karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa komunikasi berada untuk menggambarkan gaya kepemimpinan telah berkembang selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari hal menyangkut beberapa wewenang dan kendali yang diserahkan pemimpin pada kelompoknya. Next, participative leadership style atau gaya kepemimpinan partisipatif pemimpin. Maksud dari gaya kepemimpinan partisipatif yaitu seperti demokratif adalah pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin yang melibatkan anggota tim dan pengambilan keputusan, perencanaan, dan proses kerja. A participative leader is when process decision making with group members. The modern organizations generally favor this model in this complex world. The leader does not have the envious shared leadership maintenance in relation to empowerment may be considered an approach to carrying out the participative style. That leader as the participative style so frequently that participative leadership is also referred to as the team leadership style.
Participative leadership takes many from the group decision making. Partisipatif adalah orang yang berbagi mengambil keputusan dengan anggota kelompok. Organisasi modern umumnya menyukai model ini. Di dunia ini kompleks ini, pemimpin tidak mempunyai semua jawaban. Kepemimpinan bersama yang disebutkan dalam kaitannya dengan kepemudaan mungkin dapat dianggap sebagai pendekatan untuk mencegah gaya partisipatif. Next, three clearly related beliefs of participative leaders include consultative, conservative, and democratic. Consultative leaders converse with superiority needs before making a decision. However, the region and final authority may make the consensus leader a current group decision about an issue and they make decision that reflect their general opinions. Yang dimaksud dari itu yaitu 3 subtipe pemimpin partisipatif yang berkaitan erat dengan konsultatif, konsensus, dan demokratif. Pemimpin konsultatif yaitu berunding dengan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Pemimpin konsensus mendorong diskusi sekelompok tentang suatu masalah dan kemudian mengambil keputusan yang mencerminkan pendapat umum. Dan pemimpin demokratis memberikan otoritas akhir pada kelompok. Mereka berfungsi sebagai pengumpul opini dan melakukan pemungutan suara sebelum mengambil keputusan. Next, autocratic leadership style atau gaya kepemimpinan autokratis. Autocratic leaders retain most of the authority for themselves. They make decisions in a conditioned manner and assume that group members will comply. An initiative leaders is not necessarily communicate with group members. Attitudes toward the second typical initiative leaders the people with to do. They accept themselves and serve as models of group members. During a crisis, autocratic leadership is often welcome because group members when someone to point them is the right direction. In hurry in crisis, the situation may be severe that the leader does not have sufficient team to action consensus and recognition plan. Many autocratic leaders perfectly hand-on management, meaning they get information detail into operation. Gaya kepemimpinan penjelasannya itu yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Yaitu gaya kepemimpinan autokratis adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan banyak partisipasi atau masukan dari anggota tim atau bawahannya. Pemimpin autokratis cenderung memiliki kontrol penuh atas mengambil keputusan dan menentukan arah organisasi atau tim. Para pemimpin autokratis memegang sebagai besar wewenang untuk diri mereka sendiri. Mereka mengambil keputusan dengan percaya diri dan berasumsi bahwa anggota kelompok akan mematuhinya. Seorang pemimpin autokratis biasanya tidak peduli dengan sikap anggota kelompoknya terhadap keputusan yang diambil. Tipikal pemimpin autokratis memberitahu orang-orang harus yang dilakukan. Lanjut, yaitu great leadership styles, yaitu grid kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Several approaches the understanding leadership style focus on two major dimensions of leadership: text and relationship. Action over 50 years has shown that the dimension of text and relation on contributes to both preference and fashion. This behavior is more related
performance, leadership, behavior, and more conscious related to deficit. Yaitu tadi ke penjelasannya, yaitu beberapa pendekatan untuk memahami gaya kepemimpinan berfokus pada dua dimensi, yaitu utama kepemimpinan tugas dan hubungan. Penelitian selama ini lebih dari 50 tahun telah menunjukkan bahwa dimensi tugas dan hubungan berkontribusi terhadap kinerja dan kepuasan. Next, concurrence for result is rated on the grids. Horizontal axis converges for production includes result, bottom line, performance, profit, and mission. Concurrent for people is rated on the vertical axis. It includes contests for groups, members, and coworkers. Both controls and leadership attitudes or way of thinking about leadership as of the concurrence of dimensions exists in varying degrees along a continuum from 1 to 9. A manager standing on one concert is not supposed in influence his or her standing on the other as on axis and 10 and 4 degrees of 47 leadership styles. Yang dimaksud dari itu yaitu kepedulian terhadap hasil dinilai pada sumbu horizontal grid. Kepedulian terhadap produksi mencakup hasil keuntungan, kerja, keuntungan, dan misi. Kepedulian terhadap masyarakat dinilai dari sumbu vertikal. Itu mencakup kepedulian terhadap anggota kelompok dan rekan kerja. Kedua, kekhawatiran tersebut adalah sikap kepemimpinan atau cara berpikir tentang kepemimpinan. Next, situational leadership atau SLI, kepemimpinan situasional. 2 SLI. In another major perspective and leadership, effective leader adapt the leadership style to the requirement of the situation, so as whether the group is facing a crisis and switch decisive action is scaled for buying the leader. Many other variables are also important, such as the organizational culture and the characteristic of group members. Situational leadership. 2. Kansas Industries Kenneth Bancroft and his colleagues apply to match leadership style to capabilities of group members and a given text. For example, you make this condition from the surplus when you are skilled in a text than when you are performing a new text. Penjelasannya yaitu dalam perspektif utama lainnya mengenai kepemimpinan, pemimpin yang efektif menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi seperti apakah kelompoknya sedang menghadapi krisis dan pemimpin harus mengambil tindakan yang cepat dan tegas. Intinya, seorang pemimpin harus bisa berpikir gimana menghadapi kritis atau harus mengambil tindakan bagaimana. Next, situational leadership is designed in executing the frequency and quality of conversation about performance and professional development between manager and group members, so that communities is developed, dominant takes place, and turnover among tenancy working is recorded. Leaders are talked to as the leadership style that matches or respond to the needs
of the situation. Yang dimaksud itu yaitu kepemimpinan situasional. Kedua, dirancang untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas percakapan tentang kinerja dan pengembangan profesional antara manajer dan anggota kelompok sehingga kompetensi dikembangkan, komitmen terjadi, dan bergantian bekerja berbakat berkurang. Pemimpin diajarkan untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai atau tanggap terhadap kebutuhan situasi. Maksud dari itu yaitu pemimpin harus bisa meningkatkan frekuensi atau kualitas percakapan tentang kinerja dan mengembangkan profesional antar manajer dan anggota kelompok. Next, a key point of SL2 is that nowhere style is built. An effective leader assesses all styles depending on the subordinates developmental level on a given text. The most appropriate leadership style among S1 to S4 corresponds to the subordinate developmental level of D1 to D4 respectively. Specifically, enthusiastic beginner D1 requiring and directing S1 leader. Disability learners D2 need coaching S2 leader. Capable both cases working D3 and spirituality style S3 leader and self-release and savers D4 net delegating S4 style of leader. Poin penting dari SL2 adalah bahwa tidak ada satu gaya yang terbaik. Seorang pemimpin yang efektif menggunakan keempat gaya tersebut tergantung pada tingkat perkembangan bawahan pada tugas yang diberikan. Gaya kepemimpinan yang paling tepat di antara S1 hingga S4 adalah sesuai tingkat perkembangan bawahan masing-masing. D1 hingga D4 secara khusus pemula yang antusias. D1 membutuhkan pemimpin pengarah. S1 peserta didik yang kecewa. D2 membutuhkan pemimpin pembinaan. S2 pekerja yang cakap namun berhati-hati. D3 membutuhkan pemimpin yang berstatus suportif dan yang berprestasi mandiri membutuhkan gaya pemimpin yang mendelegasikan. Next, situational leadership, responsion and consensus of thinking about leadership behavior in relation to group members, competence, people, frequency, less privilege, direction, then knowledge, common people. The model has considered several references. There is evidence to support the advice to give employees more direction and to as more supportive behavior and less reactive behavior as the employee becomes more experienced in the text. The model is then useful because it builds on the experimentation of leadership that emphasizes the role of text and relationship behaviors. As a result, have proved to be useful as the basis in leadership training because the situational model also corroborates common sense. It is intuitively appealing. You can benefit from this model attributing the decreases the competence of group members before using the right leadership style. Kepemimpinan situasional mewakili konsensus pemikiran tentang perilaku pemimpinan dalam kaitannya dengan anggota kelompok. Orang yang berkompeten memerlukan arahan yang kurang spesifik dibandingkan orang yang kurang kompeten. Modelnya telah melalui beberapa versi terhadap bukti yang mendukung saran untuk memberikan lebih banyak arahan kepada karyawan baru dan menggunakan perilaku yang lebih mendukung dan terlalu langsung ketika karyawan tersebut menjadi lebih pengalaman dalam tugas tersebut. Karena model situasional juga menguatkan akal sehat. Model ini
secara intuitif menarik. Anda dapat memperoleh manfaat dari model ini dengan mencoba mendiagnosis komitmen dan kompetensi anggota kelompok sebelum memilih gaya kepemimpinan yang tepat. The entrepreneurial leadership style. Interest in entrepreneurial leadership is intensive because that of communities and other small industries are an important source of new employment. Many new small businesses to meet the demands of regular firms that outsource work. Managers work in this one or more innovative business centers have shown several similarities in leadership style. Entrepreneurs often possess the following personal characteristics and behavior. 1. A strong achievement need. Entrepreneurs have stronger achievement need than most managers. Building a business is an excellent vehicle for accomplishment. Penjelasan dari di atas tersebut yaitu gaya kepemimpinan wirausaha. Itu minat terhadap pemimpinan wirausaha sangat kuat karena perusahaan baru dan usaha kecil lainnya merupakan sumber penting lapangan kerja baru. Banyak usaha kecil baru muncul memenuhi kebutuhan pemintaan perusahaan besar yang melakukan outsourcing pekerjaan manajer memulai satu atau lebih usaha bisnis inovatif menunjukkan beberapa kesamaan dalam gaya kepemimpinan pengusaha sering kali memiliki karakteristik dan perilaku pribadi. Yang pertama yaitu kebutuhan berprestasi yang kuat. Perusahaan mempunyai kebutuhan berprestasi yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan manajer. Membangun bisnis adalah sarana yang baik untuk pencapaian. Yaitu pemimpin wirausaha itu sangat banyak dan memiliki inovatif yang menunjukkan sama halnya dengan pengusaha besar. Dan menjadi sangat baik untuk pencapaian. Membangun bisnis adalah sarana yang sangat baik untuk pencapaian. Next to high enthusiasm, character, and visionary perspective relate to the exceptional needs. Entrepreneurs are typical enthusiastic, creative, and visionary. Their enthusiasm makes them persuasive as a result. Entrepreneurs are of the present as a charismatic by their employees and customers. Antusiasme yang tinggi, kreativitas dan cara pandang yang visioner. Maksudnya yaitu terkait dengan kebutuhan prestasi perusahaan biasanya antusias, kreatif dan visioner. Antusiasme mereka membuat mereka persuasif, akibatnya perusahaan sering dianggap karismatik oleh karyawan dan pelanggannya. Antusiasme para wirausaha mendorong mereka untuk terburu-buru. Next 3. Uncomfortable. With hierarchy and voluntary, entrepreneurs by team environments are not ideally suited to working within the mainstream of a voluntary. Many successful entrepreneurs are probably to stretch by the constraints of a bureaucratic system. Maksudnya yaitu tidak nyaman dengan hierarki dan birokrasi. Perusahaan berdasarkan temperamennya tidak cocok untuk bekerja dalam arus utama birokrasi. Banyak pengusaha sukses adalah orang-orang yang frustasi dengan kendala sistem birokrasi. Jadi banyak yang tidak memakai arus utama yaitu birokrasi. Next, the leadership style. Leadership relates to the leadership behavior of entrepreneur to the situation leader who exists the build result
do not stick with one leadership style, yaitu gaya kepemimpinan yang dijelaskan di sini berhubungan langsung dengan kepemimpinan perilaku adaptasi terhadap situasi. Pemimpin yang mencapai yang terbaik hasil tidak tergantung pada satu gaya kepemimpinan. Next, transformational and charismatic leadership, atau yang artinya transformasi dan karismatik kepemimpinan. The study of leadership often emphasizes the transformational leader, the one who helps organization and people make positive change in the way they do things. Transformational leadership combines charisma, improvisational leadership, and intellectual stimulation. It plays an especially critical role in the realization of action business organizations. The transformational leader develops new vision for the organization and mobilize employees the space and work format achieving this vision. Di sini dijelaskan yaitu studi tentang kepemimpinan seringkali menekankan pada kepemimpinan transformasional. Orang yang membantu organisasi dan orang-orang membuat perubahan positif dalam cara mereka melakukan suatu kepemimpinan transformasional menggabungkan karisma, kepemimpinan inspiratif dan stimulasi intelektual. Hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam revitalisasi organisasi bisnis. Yang ada pemimpin transformasional mengembangkan visi baru bagi organisasi dan mobilisasi karyawan untuk menerima dan berupaya mencapai visi tersebut. Next, how transformation takes place. The transformational leader aims to overhaul the organizational culture or structure and to make a difference in people lives to bring about the overhaul. Transformation takes place in one or more of the ways which the transformational leader raises awareness of the importance and follow of Christian reward and how to achieve them, yaitu bagaimana transformasi terjadi. Jawabannya yaitu pemimpin transformasi berupaya berombak budaya atau subkultural organisasi dan membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan perombakan tersebut, transformasi dilakukan melalui satu atau lebih dari 3 cara. Yang pertama yaitu pemimpin transformasional meningkatkan kesadaran akan pentingnya akan nilai penghargaan tertentu dan bagaimana mencapainya. One of many studies indicating that transformation leadership make a difference in performance was conducted by Robert Clear with 1,000 analysis and development project teams from 5 frames subjects prevention of transformational leadership, including charisma, were measured by a standard measure of sales leadership. The result demonstrated that information transformational leadership was positively relates to technical quality of the project products that were performing on several and year later. Yaitu salah satu dari banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasi memberikan perbedaan kinerja yang dilakukan. Penelitian ini dan tim proyek mengembangkan dari 5 perusahaan persepsi bawahan terhadap pemimpinan transformasional termasuk karisma. Diukur dengan ukuran standar pemimpinan seperti hasilnya menunjukkan pemimpinan transformasional berhubungan positif dengan kualitas teknis proyek yang dihasilkan. Next, charismatic leadership atau
Kepemimpinan karismatik. A leader personality can be big part of his or her effectiveness. Charisma is the ability to lead or include others based on personal charm, mechanism, information, inspiration, and emotion. To label a leader a charismatic does not mean that everybody shares that opinion. Even the most popular and inspiring leader appreciated negatively by some members of their organization or contribution, yaitu keberadaan seorang pemimpin yang dapat menjadi bagian besar dari efektivitas. Karisma adalah kemampuan, yaitu pengertian karisma adalah kemampuan untuk memimpin atau memengaruhi orang lain berdasarkan persona pribadi, daya tarik, inspirasi, dan emosi. Memberi label pada seseorang pemimpin sebagai seorang yang karismatik tidak berarti demikian. Semua orang berbagi pendapat itu, bahkan pemimpin yang populer dan inspiratif pun demikian dianggap negatif oleh beberapa anggota organisasi atau konstituensi. Next, the list that follows present leader qualities that relate speculity to charisma. Ini di sini daftar berikut menjelaskan kualitas pemimpin yang berhubungan khusus dengan karisma. Everyone. Yang pertama, vision. Charismatic leader offer an acting image of where the organization is headed and who together. A vision is more than a forest in describing the vision of the future for an organization or organizational units, being firstly as not synonymous with charisma. Yang pertama yaitu visi. Yang dimaksud visi yaitu pemimpin karismatik memberikan gambaran yang menarik tentang arah organisasi dan bagaimana mencapainya. Sebuah visi lebih dari sekedar ramalan. Dia seperti menggambarkan ide masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi. Next to masterful communication style. To inspire people, charismatic and strength formation leader as colorful language and action metaphors and analogies. Yang kedua yaitu gaya komunikasi yang ahli. Untuk menginspirasi masyarakat, para pemimpin karismatik dan transformasional menggunakan bahasa yang penuh warna dan metafora yang menarik, analogi. Next 3. Alexis truths. People believe so strongly in the integrity of charismatic leader that they will is their carry to process the leader's vision. That when a charismatic leader leads an organization, several subordinates often follow the leader to his or her next frame. Yaitu di sini dijelaskan menimbulkan kepercayaan. Orang-orang sangat percaya pada integritas pemimpin karismatik sehingga mereka rela memutarukan karir mereka demi mengejar visi pemimpin jika pemimpin yang karismatik meninggalkan suatu organisasi, beberapa anggota atau bawahan seringkali mengikuti pemimpin tersebut ke perusahaan yang lain atau berikutnya. Yang keempat, 4. Energy and action orientation. Similar to entrepreneurs, most charismatic leaders are energetic and serve as model for getting things done on time. Orientase, energi, dan tindakan mirip dengan wirausaha. Paling karismatik, pemimpin bersifat energik dan menjadi teladan
dalam menyelesaikan sesuatunya waktu. Next, 5. Inspiring leadership quality as a result of the four preceding characteristics in transformational and charismatic leader emotional are people to the point that the when to achieve high goal than the close of preference. In short, the charismatic leader stand as an inspiration to many others. Yang kelima yang dimaksud dari itu yaitu kepemimpinan yang menginspirasi. Salah satu hasil dari 4 karakteristik di atas adalah pemimpin yang transformasional dan karismatik dapat menggugah emosi masyarakat sampai-sampai mereka ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi dari yang mereka pikirkan sebelumnya. Next, charisma may indeed be related to personality factor, but often a leader is perceived as charismatic because he has the items outstanding performance. Karisma memang mungkin berhubungan dengan faktor kepribadian. Namun seringkali seseorang pemimpin yang berhubungan dengan faktor tersebut dianggap karismatik karena ia mencapai kinerja yang